Masuk. HP-nya saya nggak bisa. HP-nya Pak Ridwan bisa, Coba Pak? kirim ke saya. Kirim ke saya. Kirim ke saya. Bisa ya, Pak? Bisa? Bisa. Coba bicara. Hah? Bicara. Piringnya habis. Habis. Ini buat. Ini dua piringnya. Oh. Sama berarti ya sudah videonya. Kelihatan. Itu langsung tersimpan nanti ya, Pak ya? Pak Dedi, itu langsung suaranya ada ya? Ini monitor posisi sampai nggak sih? Ya sudah. Tes. Pak coba. Pak Tri. Iya, dapat pesan saya langsung. Anggutan aja coba. Mau cuci tangan, Bu? Minta tolong. Cuci tangan sama video ya. Enggak mau. Itu rekam dari sana, Pak ya? Saat ini sudah. Di komputer itu bisa ya. Memorinya full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Selasa 11 Juni 2024 di SMK Muhammadiyah 1 Bondowoso kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya dulu kita membaca
membaca basmalah bersama dulu. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang diberikan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Bondowoso. Dipersilahkan Bapak Agus Priyono. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan kita di acara diseminasi dari Kabupaten Bengkulu, di mana kita punya topik yaitu diseminasi budaya positif. Nah, semoga nanti ketika selesai dilaksanakan, harapannya kita benar-benar bisa menerapkan budaya positif di SMK khususnya budaya kerja, di mana budaya kerja itu sangat dibutuhkan oleh SMK, sehingga ketika siswa-siswi kita, murid-murid kita lulus dari SMK Muhammadiyah, diharapkan bisa langsung mudah terserap mudah terserap di dunia usaha maupun usaha. Dan semakin banyak siswa-siswi kita terserap di dunia usaha maupun industri, otomatis SMK kita semakin cepat untuk mencapai visi sekolah, yaitu FBA favorit. Mungkin itu yang bisa disampaikan, dan kita ikuti diseminasi ini sampai selesai, dan sekalian untuk bukti semangat dengan CGP ini, dan saya berharap bisa juga nanti lulus sebagai berubah. Kita hari semua Baiklah, terima kasih untuk Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Bondowoso. Langsung saja, karena ini kan acaranya sebenarnya tidak perlu formal karena kita akan melakukan dengan diskusi, di mana tujuannya itu belajar bersama. Nah, bukan atas dasar menggurui, tapi alangkah baiknya kita belajar bersama, berdiskusi bersama. Alhamdulillah pada saat CBP kemarin saya diajarkan tentang budaya positif. Dan alhamdulillahnya saat ini saya akan menuangkan juga di SMK Muhammadiyah 1 Bondowoso. Bisa, nah sebelumnya di sini kita lihat, mohon maaf Pak Dedi, seperti ini ada kesalahan sedikit di sana Pak. Bisa buka dulu. Sebelum ini semakin jauh kita membahas tentang budaya positif, saya ingin menanyakan dahulu kepada rekan-rekan di sini, teman-teman di sini, bagaimana menurut teman-teman seluruhnya, setuju atau tidak setuju tentang 3 poin yang ada di depan ini. Yang pertama, rumah dapat mendisiplinkan anak. Menurut pendapat guru-guru semua yang ada di sini, apakah setuju dengan hal itu? Kira-kira bagaimana? Gimana? Mungkin Pak Ridwan, apakah
hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau memilih salah satu sepertinya berat ya. Kalau saya memang tergantung kondisi. Jadi kalau saya pribadi lebih setuju. Cuma tergantung bagaimana hukuman kita terhadap anak. Kemudian untuk kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju atau tidak? Itu saja. Setuju atau tidak sebenarnya? Ini kan hal-hal yang sering kita lakukan sebenarnya ya. Setuju. Setuju. Oh, oke, kita tampung dulu ya. Ini kan masih pertama ada pembukaan. Kemudian memberi penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Oke, baik, kita coba dulu ya. Kita lihat apakah semua jawaban ini nanti yang tertampung benar atau tidak. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Sadarkah kita apa yang menurut kita lebih baik dan kita inginkan itu sebenarnya membuat mereka itu terpaksa? Iya enggak? Terkadang kita sebenarnya ingin seorang anak ini menjadi kepribadian yang sangat baik. Namun, tanpa kita sadari, mereka itu sebenarnya terpaksa melakukan itu. Iya kan? Nah, kemudian mungkin selanjutnya lagi. Nah, bisa jadi. Nah, ini yang perlu kita pahami dan resapi. Bisa jadi dengan paksaan anak atau murid itu akan melakukan karena rasa takut. Apa yang kita suruh, apa yang kita inginkan menjadi lebih baik sebenarnya itu akan melakukan karena rasa takut. Mungkin kita sambil meresapi ya sebelum tambah menjauh ya. Iya kan? Nah, kemudian yang bisa dilanjutkan lagi. Nah, ini hal yang perlu kita pahami dan resapi. Sebagai pendidik, sebaiknya itu kita menggunakan cara-cara yang lebih positif. Seperti apa? Mengajak atau mendorong murid untuk melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Kalau tertekan kan nanti pasti kan mereka membantu di belakang. Harapannya begitu. Menuntut murid menemukan inspirasinya. Karena kita ketahui sendiri seperti kata Ki Hajar Dewantoro bahwa kita harus mengutamakan murid. Guru harus berpihak kepada murid. Itu yang perlu kita pegang. Sebagai guru kita harus berpihak kepada murid. Menuntut murid menemukan inspirasinya. Karena kita tidak bisa merubah otak-otak mereka, tidak bisa merubah minat bakat mereka. Seandainya Pak Dedi suka bola nih, tidak bisa. Misalnya ada salah satu murid kita yang harus suka bola, tidak bisa. Karena minatnya mungkin ada di hal yang lain, berenang, bulu tangkis, dan seperti lainnya. Jadi kita harus bisa memahami hal itu. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Nah, coba kita resapi sejenak refleksi ini. Apakah selama ini kita masih memaksakan murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Masih. Ya, pasti ya Pak ya. Atau dengan cara lain yang bisa membuat murid itu senang dan dihargai atas kegiatannya. Nah, jadi kita punya cara lain nih. Kalau yang pertama kita memaksakan, kalau yang kedua kita membuat murid itu dengan cara yang lain. Selanjutnya Pak. Nah, seperti kata Ki Hajar Dewantoro, merdeka di mana? Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara membuat memerintah diri sendiri. Di sini bisa kita pahami. Selanjutnya, ini yang harus kita terapkan. Kita mulai masuk ke dalamnya sebagai seorang pendidikan atau pemimpin sekolah dalam melakukan suasana budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah. Kita bisa
positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori kontrol dan teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, materi ini nanti yang kita akan bahas bareng-bareng ya. Jadi saya tidak menjadi guru di sini, tapi rekan sejawat dan berdiskusi bersama-sama. Baik. Di sini, seperti yang kita bayangkan, disiplin. Disiplin itu apa sih sebenarnya? Disiplin diri membuat orang bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, seperti apa coba disiplin? Makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ayo, kamu harus patuh. Kan ya, rata-rata sebenarnya disiplin yang kita terapkan saat ini seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya. Nah, kita juga sudah pernah mengetahui bagaimana dari nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individunya. Bisa dilihat berarti di sini di lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun dari latar belakangnya. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka nanti motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sehingga berarti di sini kita harus membuat seorang itu termotivasi secara intrinsik, bukan dari luar. Jadi dari dirinya sendiri. Dan kalau profil belajar Pancasila sebagai guru di SMK Muhammadiyah, kita sudah tahu bahwa berlandasan dari ini semua ya, ada beriman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berangkat mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Ini sudah sering dan sangat sekali muncul tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin selanjutnya bisa kita lihat. Nah ini, bagaimana bentuk program kebajikan yang dalam apresiasi? Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan ada beberapa hal. Kita harus memberikan pengakuan secara khusus dalam melakukan kebajikan apresiasi ini. Kemudian bisa dilakukan dengan secara pribadi kepada semua murid secara gantian. Terus kita harus memberikan dengan cara konsisten serta fokus pada prosesnya sehingga kita benar-benar terarah dan dalam melakukannya. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Misalnya kita ini nanti dalam menerapkan kepada murid mungkin dirasa kayaknya memang terlalu baku, tapi setidaknya tidak jauh dengan kalimat-kalimat ini yang bisa kita terapkan nantinya kepada siswa-siswa kita, kepada murid-murid kita. Nah, kita bisa mulai dengan sebuah pembukaan. Pembukaannya itu kemarin saya perhatikan. Nah, jadi menanyakan dulu kemarin saya perhatikan kayak model SPOK ya. Kalau kita tahu sendiri kan kita berbicara secara kayak SPOK. Nah, dalam memberikan apresiasi kebajikan kepada siswa itu bisa dilakukan dengan ini. Jadi tidak serta-merta kita langsung ngomong ke orangnya, sehingga kita memberikan pembukaan dulu, kemudian bagaimana nilai kebajikan, situasi ini bagaimana kondisinya pada saat itu. Jadi contohnya misalnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, jadi itu kayak ada rasa unggah-ungguhnya kita sebagai
berbicara kepada murid itu kayak yang sudah teratur begitu dalam APS kebajikannya. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian juga ada terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Dengan nilainya berarti ada empati, kepedulian, dan juga tanggung jawab. Itu yang harus kita ketahui dan dimiliki oleh seluruh siswa. Tapi masih ada lagi ya yang lainnya nilai-nilai kebajikan. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol siswa? Yang memiliki adalah guru sebenarnya. Kita sebagai guru bisa memiliki kontrol untuk siswa-siswa kita. Tapi bagaimana caranya kita berpikir untuk mengontrol seseorang itu? Dari awalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita harus belajar nih pada saat ini kita sebagai guru. Kita juga harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini sebenarnya tidak hanya untuk guru saja. Sebenarnya kita kepada rekan sejawat, kepada keluarga juga bisa melakukan hal-hal ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita kan melihat perilakunya orang ini, aduh, ini pokoknya orang ini salah. Tunggu dulu, kita harus mengontrol diri. Nah, semua perilaku itu pasti punya tujuan. Kayaknya di sini mulai kenyesan ini ada yang merasa ya dalam hati ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kadang ada yang merasa gitu, aduh, orang lain ini bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Perlu kalian pahami ini. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi nggak bisa orang lain itu mengontrol kamu, mengontrol kita harus seperti apa. Begitu. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak semua orang itu bisa kita kontrol. Sama halnya kayak yang di atasnya itu ya. Nah, kemudian di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini pasti akan terjadi nih kalau gagal akan suatu, kadang kita juga memaksakan tuh. Padahal alangkah lebih baiknya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin dengan opsi yang lain bisa menciptakan sebuah hal yang baru. Jadi kita diajarkan untuk bisa berbudaya positif di sini. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Pokoknya dia menang, dia kalah. Enggak. Model berpikir menang. Berarti kita harus berpikir yang positif. Karena kita sebagai guru mau mengajarkan anak-anak kita untuk tentang budaya positif. Mungkin selanjutnya bisa. Nah, seperti apa yang tadi saya sudah katakan, di sini kita harus semakin memahami teori motivasi perilaku manusia. Manusia itu memiliki motivasi dua. Awalnya adalah yang pertama eksternal, yang kedua adalah internal. Coba kita perhatikan. Dengan apa yang tadi di awal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti dengan adanya sebuah hukuman itu sebenarnya motivasinya dari eksternal. Kalau dihukum nanti aku akan terjadi sesuatu nih. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian ada dua hal. Yang nomor 2 tentang penghargaan. Tadi kan sudah tuh itu ya di yang poin ketiga kayaknya ya. Tentang penghargaan untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukannya. Nah, di sini motivasi eksternal. Bayangkan nih, kita di dalam kelas. Anak-anak, hari ini kita ulangan matematika. Kalau misalnya kalian nilainya bagus, guru akan ngasih kalian uang
tidak mau? Pasti mau kan? Nah, tapi apa yang terjadi ketika di ulangan ketiga, keempat, kelima tidak diberikan uang? Mereka motivasinya males lagi. Karena apa? Didukung dengan uang 50.000. Jadi itu motivasinya dari luar. Nah, makanya mungkin untuk jangka pendek itu menyenangkan. Namun dalam jangka panjang bagaimana? Waduh, kalau 50.000 kita kasihkan kan juga keteteran juga gurunya ini. Nah, sama dengan hukuman. Misalnya di sini Pak Dedi, ya Pak Dedi adalah orang yang disegani oleh murid-murid. Seandainya, misalnya Pak Dedi setiap pagi bilang begini ke murid, anak-anak harus masuk pukul 7. Kalau yang tidak masuk nanti saya hukum. Suatu ketika Pak Dedi nggak ada nih. Apa yang terjadi? Anak-anak merasa tenang karena dia takut akan sesuatu hal. Jadi itu rasa tumbuhnya karena eksternal, karena orang lain begitu. Apa yang harusnya kita miliki? Nah, motivasi internal. Motivasi internal di sini itu yang memiliki tujuan disiplin positif. Itu yang saya harapkan dari kita semua nantinya kepada murid-murid. Kenapa? Karena dia bisa menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita di sini bukan harus menjadikan seseorang seperti ini, tidak. Tapi kita mengajak seperti apa, kita membimbing dan mengontrol, lebih tepatnya mengontrol bagaimana siswa ini ke depannya seperti apa. Tapi mereka sendiri yang bisa menentukan minat dan bakatnya. Mungkin selanjutnya ini perlu kita pahami memang. Nah, pada setiap manusia pasti ini yang dimiliki kebutuhan dasar manusia. Setiap orang pasti ingin ada yang memiliki kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan dalam bertahan hidup. Pasti hal ini ingin dimiliki. Nah, di setiap murid kita itu pasti hal-hal ini diinginkan. Jadi dari satu murid itu pastinya nanti ingin memiliki bagaimana kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di sekolah, di rumah dia tidak memiliki rasa ini, tapi di sekolah dia membutuhkan ini. Sehingga apa yang dilakukan? Mungkin dia melakukan hal-hal yang caper. Kadang-kadang kan ya murid yang caper kepada kita. Padahal ternyata kita di sini marah-marah ke mereka. Padahal kita nggak tahu di rumah itu dia kurang perhatian, sehingga mencari perhatiannya di sini. Kemudian kebebasan. Nah, bagaimana dia ingin bebas? Itu pasti setiap orang ingin adanya kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan untuk bertahan hidup. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini yang harus kita miliki. Kalau selama ini kan yang kita tahu peraturan. Nah, ini ada istilah juga yang harus kita tahu tentang keyakinan kelas. Mengapa? Kalau kita pahami, mengapa sih? Coba kita pahami bareng-bareng ya. Mengapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba mungkin ada yang bisa. Kenapa sih kok harus pakai helm? Keselamatan. Iya benar. Kemudian kenapa kok kemarin waktu corona ya peraturan tidak menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, itu juga kenapa? Karena adanya keselamatan. Sama, keselamatan juga benar. Berarti kita yakin kalau kita nanti pakai helm, aku selamat di jalan. Kalau kita pakai masker, aku bakal selamat nih dari yang namanya corona. Kan ada itu ya, berarti keyakinan. Nah, ini yang harus kita bentuk di kelas.
buat mereka yakin, buat mereka nyaman di dalam kelas. Buat mereka yakin bahwa kelas ini milik kamu, kelas ini punya kamu, dan kamu ini yang bisa mengelola di dalamnya. Di situ ada kolaborasi, di situ juga ada kekeluargaan. Jadi memang merasa ini milik aku, seperti itu. Ini milik saya. Sedangkan kalau peraturan itu rata-rata banyaknya peraturan dibuat kemudian dilanggar, iya kan? Karena mereka itu tidak ada rasa memilikinya. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu sebenarnya lebih simpel daripada peraturan nanti. Jadi keyakinan kelas itu atas dasar merasa memiliki. Dalam pembuatan keyakinan kelas nanti ini bisa kita terapkan untuk wali kelas lebih tepatnya biasanya. Sebenarnya tidak hanya wali kelas. Setiap guru mapel mungkin punya keyakinan kelas berbeda-beda di setiap jenjangnya, baik kelas 10, 11, dan 12. Nah, untuk apa? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ya ini sebenarnya kalau dari kemarin kan kita nih di sekolah kan kasih peraturan ke anak-anak, tapi mereka nggak punya keyakinan bahwa sekolah SMK Muhammadiyah itu milik mereka. Sekolah ya udah sekolah, peraturan masuk jam 7 ya udah jam 7. Tapi dia di sekolah tidak ada rasa kayak oh ini rumah kedua bagi saya. Oh di sini ini nanti bisa membuat saya kedepannya bisa lebih berkembang. Oh dengan SMK Muhammadiyah 1 nantinya saya bisa bekerja di tempat yang lebih menyenangkan, bisa bersekolah yang lebih diinginkan. Jadi itu ada rasa kepemilikan dengan hadirnya SMK Muhammadiyah. Maka dari itu kita sebagai guru juga harus melakukan keyakinan kelas. Mulai dari yang paling kecil, keyakinan kelas yang dibentuk di dalam sebuah ruangan kecil itu dulu sebenarnya. Sebenarnya keyakinan ini bukan untuk guru-guru, untuk murid-murid ya. Kalau kita sebagai guru, kita menyadari hal ini, kita kalau boleh ya, ada tuh ya namanya keyakinan di ruang guru. Tapi kan nggak ada ya, lebih tepatnya ke murid, karena kita kan berpihak kepada murid. Jadi kita sudah mencontoh di dalam pandangan murid-murid, tentunya kita sebagai peniru, ya kan, sebagai yang ditiru oleh mereka. Jadi begitu. Mungkin selanjutnya, ini wali kelas nih punya tanggungan berat ini tentang keyakinan kelas. Siapa lagi? Sama saya juga. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tadi benar ya? Wah, Pak ternyata sudah memiliki ini ya, rasa tentang keyakinan kelas ya, tentang keselamatan, benar tentang keselamatan. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Coba, kalau misalnya kita nggak mikir selamat tadi ya, tentang helm aja. Kalau kita mikir tentang polisi, tuh Kak, nanti tak buka aja helm nih. Nah, berarti kan dia hanya untuk peraturan yang dibuat untuk dilanggar. Dia bukan memikirkan dalam internal, tapi eksternal kan kalau kayak gitu ya. Nah, ada rasa hukuman di situ, berarti ada rasa takut. Nah, ini yang diinginkan dari internalnya. Jadi, oh, aku harus biar aku selamat. Gitu. Mungkin bisa dilanjutkan, Bapak. Kemudian, yang boleh di situ, itu ada di Gunabila. Minum ibu sudah ikutan sebentar. Nah, ini pernah kita membuatkan peraturan, iya enggak? Ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku
Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang ya. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau kendor. Dan kalimat-kalimat ini bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, kita ubah menjadi keyakinan kelas biar lebih motivasi intrinsiknya yang muncul. Apa? Selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelas yang harus kita terapkan sebagai wali kelas ataupun guru-guru apa? Rasa tanggung jawab. Jadi bisa kita rubah misalnya dengan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dengan di situ ada rasa tanggung jawabnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelas yang kita terapkan ke murid tentang menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Di situ ya tentang menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Kemudian melakukan kekerasan ya seperti kayak tadi ya tentang keselamatan. Kemudian juga menghormati orang lain. Kalau yang narkoba berarti tentang kesehatan. Kalau bedernya atau menunggu giliran pastinya kan menghormati orang lain. Kita nggak boleh mendahului orang kan. Dan juga kita ditimbulkan adanya rasa bersabar. Pakai masker pastinya tadi sudah kesehatan dan keselamatan. Begitu juga dengan jangan berlari di kelas atau koridor juga termasuk dari keselamatan dan keamanan. Mungkin selanjutnya. Nah, contoh. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oh enggak benar Pak. Benar. Nah, siapa yang ini bagaimana dengan kata-kata ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan ke orang? Kecewa sekali, tidak pernah. Nah, ini kalimat-kalimat ini itu siapa yang mengatakan adalah membuat orang merasa bersalah. Maksudnya apa sih di sini? Kok ada saya kecewa sekali dengan kamu merupakan membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar-benar melakukannya. Wah, di sini kan benar-benar kasar ya. Ini penghukum. Kemudian ayo lakukan. Siapa nih yang seperti ini? Demi ibu atau bapak nih. Nah, mereka melakukan sebagai teman. Kalau apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Berarti ada rasanya pemantau sebagai guru. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita sebagai guru, sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Itu kayak ada rasanya penghukum. Bisa dilanjutkan. Apa sih makna dari ini semua sebenarnya? Nah, di sini tadi kan sudah saya ucapkan di awal, kita sebagai guru adalah yang bisa mengontrol diri. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Ini yang perlu kita pahami dan kita resapi. Bukan hanya wali kelas tapi ya ibu bapak, tapi untuk semua guru. Bukan untuk semua guru, mungkin untuk kepala sekolah juga diperlukan hal ini. 5 posisi kontrol. Nah, apa itu? Ini apa kok banyak sekali ya? Yang perlu kita pahami di sini awalnya penghukum
bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bagaimana? Kita mau jadi yang mana ini kira-kira? Mau jadi penghukumkan? Mau jadi pembuat rasa bersalah? Atau mau jadi teman bagi siswa? Atau mau jadi pemantau? Atau mau menjadi manajer bagi siswa? Nah, kalau yang senior-senior ini pasti sudah banyak mengalami lika-liku bersama siswa-siswa ya. Namun perlu kita ketahui, untuk penghukum dari pembuat rasa bersalah, nantinya di sini mereka itu akan melakukan menghindari hukuman, selalu menghindari hukuman. Sedangkan kalau teman atau pemantau, dia biasanya nanti ujung-ujungnya mengharapkan imbalan atau ketergantungan sama orang lain. Nah, di sini yang paling tepat sebenarnya kita sebagai guru harus sebagai manajer, agar siswa itu bisa menghargai dirinya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Nah, contoh, kalau penghukum kayak apa sih yang dilakukan sama guru-guru? Coba ini, menghardik. Coba ya kita resapi ya. Ini kita apa? Hal-hal yang sering kita lakukan nih sebenarnya. Saya sendiri pun sebelum memahami posisi kontrol ini juga merasa bersalah. Ternyata saya pernah melakukan hal-hal yang bukan negatif, lebih tepatnya melakukan kayak penghukuman, pembuatan rasa bersalah dan lain-lainnya, kontrol-kontrol yang lainnya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini termasuk dari menghukum. Di sini kita kan sama-sama belajar. Nah, kayak apa sih kata-katanya itu? Kalau dalam menghukum itu, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, rasakan, ini kalimat menghukum. Jadi di situ apa hasilnya dari siswa itu? Bisa memberontak, ya enggak? Kemudian bisa menyalahkan orang lain, bahkan yang karena takutnya dia malah berbohong, gak ada rasa kejujuran. Dengan kaitannya dengan dunia gimana? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, jadi itu kayak yang takut, ada rasa-rasa takut di situ. Nah, murid bisa berkata apa nanti? Biarkan, kalau di sini kan ada kita lah, nanti marah-marah lagi gurunya, ya kan sering kayak gitu. Nah, ini yang kita tidak harapkan ya. Dampaknya sama murid gimana? Diulangi lagi, karena kita kan kebiasaan hukum. Diulangi lagi kegiatannya, diulangi lagi, diingkari lagi. Begitu ketika kita melakukan melakukan penghukuman terhadap murid. Kemudian selanjutnya, berarti di sini identitasnya gagal. Kemudian selanjutnya, kemudian pembuat rasa bersalah. Itu juga termasuk dari identitas gagal atau kontrol dari luar. Di situ membuat rasa bersalah. Gimana? Kita apa yang sering dilakukan, coba diresapi, pernah nggak kita melakukan hal-hal ini? Berceramah dan mengatakan seharusnya, nah, ibu kecewa. Jadi itu membuat anak-anak itu merasa bersalah dengan perlakuan kita. Seharusnya kalian itu jangan begitu, atau ibu kecewa dengan tingkah laku kalian. Nah, kan anak gimana jadinya kalau dibuat seperti itu? Dia akan merasa bersalah. Gurunya kata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Mengatakannya, ibu
jadi soalnya gara-gara aku nih akhirnya jadi stres seperti itu. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal dan juga berbohong. Lagi-lagi anak ini berbohong. Ya. Nah, dengan dunia bagaimana? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, sama halnya dengan penghukum. Kemudian murid akan berkata apa? Nah ini maaf saya, nah ini karena merasa bersalah, sering-seringnya nih murid siapa yang maaf bu, maaf pak. Jadi mereka hanya bisa berkata seperti itu saja. Nah jadinya apa dampaknya? Merasa rendah diri, kasihan. Jadi murid tidak jadi pede, malah dia merasa rendah diri. Nah kemudian 5 posisi kontrol yang selanjutnya adalah teman. Di sini ada teman, ada pemantau. Bagaimana dengan teman? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, guru bisa jadikan alasan kalau kamu udah gini, nah ayolah lakukan demi ibu. Nah, siapa nih? Ayo lakukan demi ibu. Atau masa saya kamu nggak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, jadi kayak kalimat-kalimat kayak seakan-akan bahasa gaulnya tuh kalau sekarang ngebesti dengan murid gitu lah ya. Nah, tapi sebenarnya perlakuan teman itu kurang baik juga sebenarnya. Karena kenapa? Nanti murid itu kan adanya ketergantungan. Di sana timbul ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kayak ada ketergantungan nih. Ya, misalnya sudah kok dengan guna bilang nggak ada guna bilang rasanya nggak asik deh. Ya, jadi mereka tergantungnya dengan guna bilang. Tiba-tiba Pak Ridwan yang muncul. Aduh, Pak Ridwan sih bukan guna bilang. Nah, jadi dia ketergantungan tuh, adanya ketergantungan. Di situ kontrolnya kurang baik karena kan semuanya harus dimiliki gitu. Jadi berapa banyak kita yang harus peroleh, berapa halaman yang harus tulis. Nah jadi dia banyak tanya tuh kalau misalnya murid berkatanya seperti itu. Dampaknya gimana? Oh maaf, oh ini ya yang teman ya. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah kan ngambilnya teman tuh, karena ngebro kan tadi saya bilang ya kayak seperti itu. Dampaknya gimana? Lemah, nggak mandiri, tergantung apa-apa katanya gurunya, apa-apa pinginnya ada gurunya, pokoknya guru terus ya, guru itu aja. Pemantau juga begitu, dia menghitung dan mengukur, kemudian apa peraturannya, jadi kayak mantau, ayo apa peraturannya, nah kayak gitu, jadi pasti hampir mirip kayak menghampiri gitu ya. Dan hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kaitan dengan berkualitas di mana? Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Seperti yang tadi ya sudah ya, murid berkata seperti apa dan dampaknya seperti apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia ada sanksi kalau enggak dapat hadiah seperti itu. Nah, manajer. Bagaimana dengan manajer? Nah di sini ini yang bisa menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Di mana manajer ini bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dia lebih ke apa yang kita yakini. Nah ini menanyakan tentang keyakinan kelas yang tadi itu. Apa yang kita yakini. Kemudian apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kayaknya kita serahkan gimana ini muridnya bisa menghadapi apa enggak gitu loh. Menguatkan pribadinya dari murid tersebut sehingga nanti kaitannya dengan dunia berkualitas ini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena katanya gimana? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan yang kita harapkan? Jadi murid itu nggak tergantung sama
lain, nggak takut sama orang lain, tapi dia bisa mengevaluasi diri bagaimana cara bisa memperbaiki. Mungkin jadi begitu untuk posisi kontrol. Nah, ini hukuman ya, bisa kita lihat sendiri kan. Pengaruhnya bisa tadi sudah dijelaskan, ada jangka pendek dan juga ada panjang, penghargaan hukum, mengurangi kecepatan, dan hukum itu sebenarnya tidak efektif. Sebenarnya tidak efektif dan bisa merusak hubungan. Nah, yang awalnya siswa itu senang, terus sudah gitu tiba-tiba diberikan hukuman, dia ada timbul rasa benci, nah malah merusak ini. Sebenarnya begitu. Mungkin lanjutannya Pak. Dihukum oleh penghargaan pun penghargaan menurunkan kualitas. Di sini juga bisa mematikan kreativitas karena anak itu tidak bergerak atas sendirinya. Kemudian yang paling penting motivasi intrinsiknya itu tidak ada, mengurangi motivasi intrinsik. Malah kita harusnya membentuk motivasi intrinsik begitu. Nah, coba perbedaan hukuman sama konsekuensi. Nah, karena kan nggak boleh hukum, menghukum nggak boleh, tapi konsekuensi itu yang masih diperbolehkan. Kenapa? Kayak pencatat 100 kali, coba kita lihat ya bareng-bareng ya. Ini menurut pendapat Bapak Ibu gimana? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan ulang lagi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita kunci dulu jawaban-jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian nah, sebentar lagi Pak. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya lebih menyakiti. Sedangkan kalau konsekuensi itu karena seseorang itu benar-benar melanggar akan sesuatu hal yang harusnya tidak boleh dilakukan. Jadi kayak coba kita lihat dulu ya, melanggar sesuatu hal. Jadi kayak karena dia itu mengerjakan ulangan terlalu lama, ya. Sehingga konsekuensinya apa? Ya dia nggak bisa istirahat. Sebab akibatnya, konsekuensi itu sebab akibat. Sedangkan kalau hukuman itu biasanya lebih mengarah menyakiti seseorang atau mempermalukan seseorang, itu biasanya hukuman seperti itu. Jadi itu atau kadang hukuman itu datang secara tiba-tiba. Awalnya itu nggak ada rencana untuk menghukum, tiba-tiba dia ada kasih hukuman. Coba. Selanjutnya lari tadi sudah ya. Lari diminta untuk push-up. Ya, tunggu sebentar. Maaf, ada iklan sedikit lewat seperti biasa. Jadi kalau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masih nggak tahu ya, masih terambang-ambang ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini ya, ada kalimat coba Kak, mending biar nggak tabu. Nah ini langsung di sini aja. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kan di
situ dia melakukan perbuatan fisik apa kayak disuruh melakukan kegiatan. Sebenarnya ini hukuman. Begitu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, di situ ada kegiatan fisik kan. Sehingga di situ terlambat hadir di sekolah. Nah, ini juga termasuk hukuman. Diminta push up karena dia merasa malu, karena dia bisa menyakiti fisiknya, itu namanya hukuman. Ketika seseorang siswa mengalami rasa malu, bisa mengalami kesalahan di fisiknya lah intinya, itu dia disebut kita sebagai guru disebut melakukan menghukum begitu. Kemudian, nah mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini salahnya kan salahnya dari dia sendiri kan. Kalau ini kan salahnya sehingga konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpah air di meja tulis karena nggak sengaja tersenggol saat belajar. Nah ini juga konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Nah ini kan kayak ada rasa timbul menyakiti. Sebenarnya itu ini adalah hukuman. Dan lari mengelilingi. Nah kenapa kok yang ini nggak apa yang dikonsekuensi? Sama halnya kayak yang ulangan tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa PJOK benar-benar sudah berjalan waktu itu? Mungkin bisa selanjutnya. Ini seperti yang sudah kayak yang tadi saya bilang, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sedangkan konsekuensi memang sudah terjadi gitu loh. Mau gimana lagi? Konsekuensinya apa? Begitu. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati, makanya ketika kita mungkin kadang kan kita nggak tahu juga ya, nyuruh anak-anak lari padahal dia sebenarnya punya kesehatan di dirinya, punya sakit asma. Nah itu hukuman, berarti kita telah memberikan hukuman ke mereka sebenarnya, membuat anak sakit fisik maupun hati ini berkurang. Sebenarnya sit up yang pernah kita lakukan itu sebenarnya hukuman gitu. Kan kita memang sering kan sebenarnya ya. Saya juga praktek, wah ternyata kemarin saya sendiri berbicara kemarin melakukan sit up, ayo anak-anak sejam sit up. Sebenarnya itu hukuman karena apa? Dilihat dari banyak orang sehingga dia timbul rasa malu. Nah itu yang dikatakan sebagai hukuman. Sebenarnya hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka, jadi cuma sebentar aja gitu loh, nggak sampai mendalam. Kalau hukuman sampai membuat dia itu benci sama kedisiplinan, bukan kayak gini lagi, sama kayak posisi kontrol tadi itu 5 posisi kontrol. Di situ sehingga anak kalau yang konsekuensi menghargai disiplin, kalau hukuman ada paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman sendiri itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan kalau konsekuensi bisa menyesuaikan diri. Sama kan kalau berubah ya gimana? Ya apalagi kan konsekuensinya. Nah, konsep diri yang buruk apabila adanya hukuman dan konsekuensi apabila konsep diri yang baik. Kemudian dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini berarti ada timbulnya rasa dia berbohong di sana kan. Kalau kita melakukan hukuman, jadi ada misalnya ada bunyi. Jadi yang dia sebenarnya melakukan kesalahan dia sembunyikan gitu loh. Dia nggak dihukum. Nah, kalau adanya konsekuensi dia memahami akan adanya konsekuensi. Jadi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, bagaimana kalau hukuman? Nanti anak itu ada timbul rasa marah,
sebentar. Jadi kalau namanya ini ya sebentar. Maaf, ini sebentar. Kasihkan air aja, enggak repot, cuma itu panas ya. Enggak, ini sudah kasihkan 4 sendok, ininya air sampai 200. Apa yang di bawah? Maaf, barusan masih ada gangguan sedikit. Jadi inilah hukuman dan konsekuensi kontrol. Mungkin bisa dilanjutkan. Di sini ada yang namanya restitusi. Selain hukuman, konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bisa dilakukan prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini. Nah, kalau yang hukuman, jadi seperti ini, mungkin bisa menghasilkan sebuah negatif. Kalau yang hukuman berarti bisa menghasilkan yang sebuah negatif. Jadi sesuatu yang bisa menyakitkan yang sudah ya kita bahas juga, bisa dilihat dan dibaca apa yang terjadi, identitas gagalnya dari sebuah hukuman. Sedangkan bagaimana identitas dari sebuah sukses? Adanya rasa disiplin, di sini kan budaya positif. Kalau konsekuensi tentunya dia akan netral di tengah-tengah, karena memang itu sudah terjadi. Taruh sampingnya. Karena itu memang sudah terjadi. Sedangkan kalau restitusi di sini yang harus kita amalkan atau jalankan kepada murid-murid nantinya. Kenapa? Di sini kalau restitusi itu kan hal yang positif itu. Jadi restitusi ini merupakan pilihan. Jadi kita nggak boleh ikut campur gitu. Biarkan mereka yang bergerak. Jadi biarkan murid yang menentukan pilihan. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang pastinya nanti. Korban mendapatkan
Itu yang diharapkan. Inilah hasil yang positif. Kemudian selanjutnya, ini ya bisa kita lihat ya, ciri dari restitusi nanti apa? Bukan untuk menutup kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian bisa memperbaiki hubungan, sedangkan kalau hukuman kan tadi kan malah rusak tuh ya. Hukumannya nggak baik. Kalau sedangkan restitusi di sini bisa memperbaiki hubungan. Di sini adanya tawaran. Kalau kita kan hukuman paksa kan ya, kamu harus gini. Nah, kalau di restitusi ini enggak, tapi penawaran. Yang diharapkan itu adanya penawaran. Jadi gimana menurut kamu kalau kayak gini? Jadi nawarin tuh. Kita nggak seakan-akan nota, ayo kamu begini, enggak gitu. Nah di situ, jadi bisa melihat ke dalam dirinya, kemudian nanti kebutuhan dasar yang dasar ditinggalkan. Terus ini yang paling baik caranya sebenarnya, yang harus kita lakukan sebagai guru. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakannya yang salah, tapi kita mengubah. Karena kan sudah tahu sendiri kan, anak-anak kita sendiri karakternya seperti apa ya? Karakternya anak-anak kita sendiri kan ya mengikuti perkembangan zaman. Memang beda karakter pada zaman kita, anak-anak tahun 90-an lah, mungkin ada yang 2000-an di sini mas ada? Gak ada. Ada kelahiran 2000-an. Kelahiran 80, 70 pasti ini. Rata-rata senior ini 70-an ini sepertinya ada. 70-an, 60-an. Nah, itu kan kalau dalam hal karakter saya rasa memang sudah benar seperti itu ya. Padahal kalau zaman sekarang itu beda dari zaman kita dulu. Kita nggak bisa sebenarnya menyamakan. Kalau zaman dulu dipukul enak sudah, ya kan? Kalau zaman dulu pasti nurut. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu di saat ini karena zamannya sudah berbeda. Seperti kata Kiai Dewata, zaman anak itu mengikuti, zamannya sudah berkembang. Bukan hanya itu saja. Sekarang aja kan ada generasi milenial ya, generasi apa lagi? Gen Z, ya Gen Z. Terus ada lagi itu generasi apa ya? Biasanya yang muda-muda yang tahu ini. Apa lagi? Satu lagi itu ada. Kata generasi micin Pak. Ya janganlah. Itu berarti intinya sering makan micin berarti kalau kayak gitu. Nah, restitusi fokus sama solusi. Ingat ya, bukannya saya berdiri di sini nggak bolehin bapak ibu melakukan hukuman, bukan. Alangkah baiknya kita mengubah agar mereka semua siswa itu bisa ini loh, merasa oh ini guruku, oh ini orang tuaku, oh ini sekolahku, oh ini rumah keduaku. Yang diharapkan sebenarnya itu, jadi kayak memiliki rasa kebersamaan di dalam sini. Walaupun mereka dari generasi yang terbarukan daripada generasi kita, beda zaman memang. Kemudian bagaimana restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok ini. Jadi nanti mereka akan memahami oh iya salahku di sini. Jadi akan sadar diri. Selanjutnya Bapak. Nah ini yang harus kita lakukan teman-teman. Segitiga restitusi. Sejauh ini kita kan sudah melakukan berbagai macam bagaimana segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita nggak serta-merta menghukum murid langsung. Tapi kita nggak tahu kenapa sih penyebab mereka itu terlambat. Misalnya seperti itu. Atau menghukum murid tidak mengerjakan tugas. Ya kita harus tahu dulu bagaimana sih kejadiannya di rumahnya. Atau mereka memang sudah mengerjakan atau bagaimana. Jadi kita ya ini kayak kita belajar psikologi juga sebenarnya ya. Secara nggak langsung memahami karakter dari setiap anaknya gitu loh. Sehingga nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang tadi itu harus dimiliki. Nilai keyakinan kelas itu harus kita terapkan. Jadi diperkuatnya di sini juga oleh siswanya nanti. Di situ adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu yang dibutuhkan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ya apa ini? Dengan kalau misalnya melakukan seperti ini, kamu inginnya jadi
orang yang kayak apa sih? Jadi kayak kita itu memanajer di situ. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Gak mungkin lah, kita kan bukan itu malaikat, ya pasti memiliki kesalahan. Nah, jadi kalimatnya itu seperti itu ke murid. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita kayak yang enggak itu kan ada tadi di 5 kontrol membuat rasa bersalah, ya. Jadi kita jangan melakukan itu lagi, tapi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi kayak yang kita mengayomi mereka. Nah, di sini sedikit garis fungsi ada validasi kedudukan, menanyakan keyakinannya, sama menstabilkan identitas. Nih, jadi bisa dulu nanti kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, jadi kayak ada kalimat-kalimat itu, kamu pasti punya alasan melakukannya. Jadi kayak kita itu memanajer. Kamu boleh tak berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi kayak kita tidak menjudge. Bahasanya biasanya kan menjudge si anak itu. Nah, kalau anak yang mukul gitu ya, jadi kita nggak langsung menyalahkan. Jadi bisa kita kalimat maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Jadi misalnya anak itu diejek sama temennya, artinya mukul. Nah, itu kan juga sebuah kesalahan. Jadi bisa dilakukan ini. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Jadi kita enggak, nah ya besok harus bagus tuh ya. Nah, ada kayak gitu kan tadi. Jadi kita yang memang ini sebuah hal sebenarnya yang sangat sulit untuk kita terapkan sebenarnya. Karena ya kita juga bukan orang yang terlalu sabar ya sebenarnya ya. Setiap orang kan pasti punya batas kesabaran ya. Tapi alangkah baiknya yang saya harapkan dengan adanya ini pembelajaran bisa membuat kita iya ya. Jadi ada rasa remnya itu loh, ada rasa mengontrolnya. Karena kita kan sebagai guru harus bisa mengontrol itu tujuannya. Kita yang mengontrol murid di situ. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Nah, jadi tidak usah was besok jangan lagi. Nah, kan enak kan kalimatnya kalau kayak gitu. Gitu. Biasanya gede kan. Saya kan. Nah, di sini. Keyakinan seperti yang tadi ya, ini yang bisa dilihat sendiri kan. Apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai yang lulus apa, bisa selanjutnya Bapak mungkin teman-teman kan juga. Nah, intervensi itu adalah tindakan yang dilakukan untuk membawa sebuah perubahan. Tentunya di sekolah SMK Muhammadiyah 1 Bondowoso dengan visi MBI kita ingin murid kita berubah, ya kan? Masa mau gini-gini aja teman-teman semua? Kan paling tidak adabnya nanti bisa berubah ya. Ya walaupun kita sekolah seperti ini dengan terserok-serok sedikit lah ya, memang terserok-serok sebenarnya, tapi kan sudah ingin mengalami perubahan di SMK Muhammadiyah 1 Bondowoso. Selanjutnya Bapak, di sini pentingkah melakukan intervensi, coba kita lanjutkan lagi. Nah, jadi ini yang bisa kita berikan ke siswa nantinya, gitu loh maksudnya. Mungkin bisa dipraktekkan gitu loh ke siswa-siswa kita semua. Memang saya pun juga masih minim sekali untuk melakukan hal ini kepada siswa. Tapi setidaknya ketika materi ini kita miliki, oh iya ya, tak rem dulu, malah tak rem ya. Mungkin bisa gitu, oh iya, kita bisa berikan intervensi, ngomong kena ke anak-anak sampai ke murid-murid ya, ke anak-anak ya. Apakah kami ingin berbuat lebih baik? Jadi kita butuh kalimat-kalimat seperti ini agar mereka itu bisa menyadari akan pentingnya dia, akan motivasi instintifnya biar kuat, begitu. Jadi kamu salah, nggak begitu kayak kata-kata wajar buat kesalahan. Jadi kita nggak menyalahkan. Jadi kita tidak menyalahkan, lebih ke arah bagaimana
sebuah lingkungan positif, maka di dalam sendiri kan pasti ada peraturan kelas. Nah, peraturan itu juga keinginan kita sebenarnya kan dilakukan kan ya. Tapi bagaimana agar peraturan itu dilakukan? Harus adanya keyakinan. Nah, keyakinan kelas sudah dibentuk, maka lingkungannya akan positif. Lingkungannya akan positif sehingga mengalami budaya positif. Nah, ini semua bisa kita lihat ya dari materi tadi. Bisa saya berikan beberapa menit lah, bisa melihat disiplin positif. Ada tujuan, ada motivasi, sehingga ada motivasi instinktif. Kalau instinktif kan dari hukuman jalan dan lain-lain, ini mungkin lebih ke rangkumannya lah ya, rangkumannya tentang disiplin positif. Jadi ada dari kontrol, dari kepedulian biasa, bisa dilihat tadi. Maaf, saya sebenarnya mau memberikan contoh video penerapan, namun saya tidak bisa. Ya Pak, yang tadi itu nggak apa-apa. Apa namanya? Eksekusi tadi. Saya di depan ke atas ya. Apakah kelihatan saja terjadi? Iya sih. Itu Pak, bisa ya Pak? Enggak bilang. Enggak, Pak. Saya kasih di WA WhatsApp Pak. Pada masuk ya? Nah itu di dalam WA. Model anak. Buka ini ya. Ya. Nah ini cuma sejenis ingin ngasih tahu kan ke teman-teman aja ya. Sama kita. Baik, kita saksikan bersama ya. Nah, ini sedikit contoh bagaimana kita nanti bisa diterapkan ke murid-murid ya. Soalnya bisa ya Pak? Mungkin Pak. Itu barusan ada suaranya Pak. Ini pernah saya lakukan, berikan tahu buat teman-teman. Ya, ini ada yang saya mau tanyakan kamu. Saya dengar dari Ibu Deka, katanya kamu itu
mungkin ada yang mau kamu ceritakan lagi. Jadi saya minta ke dunia yang tadi gitu. Terus uangnya itu dibagikan kepada yang tidak punya uang. Ini sebagai contoh ya. Jadi menurut kamu apa tindakan itu benar? Coba kami ingat lagi tentang keyakinan kelas. Apa yang seharusnya kita yakini dan juga apa yang harusnya tidak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh menurut orang lain. Itu kamu tahu kalau nggak boleh menurut orang lain. Apa sudah benar tindakan yang pernah kamu lakukan? Karena itu sebenarnya kamu itu sudah benar membantu temanmu. Tapi alangkah baiknya kalau kamu mau membantu itu didiskusikan sesama teman-teman di kelas sehingga yang itu kamu tidak ada kasus-kasus seperti itu. Ya. Semoga besok-besok kamu bisa menerapkan keyakinan kelas sehingga tidak terjadi hal ini lagi. Jadi kita lebih baik lagi ya. Ini kan coba ya biasa ya namanya modelnya ketawa itu. Nah ini salah satu contoh lagi ya. Iya. Tadi saya dengar katanya kamu di sekolah waktu di kelas itu tidur ya katanya secara waktu dan secara. Mungkin ada yang mau kamu ceritakan. Alhamdulillah ya sudah ramai. Tapi apakah sudah yakin perbuatan dan tindakan itu benar? Masih kamu ingat tentang keyakinan kelas, tentang percaya dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, itu kamu masih ingat. Apakah tindakan itu sudah benar? Maka dari itu sebenarnya membantu itu sudah benar. Tapi alangkah baiknya kamu itu bisa mengkontrol ini karena bisa kamunya masih sekolah. Atau kamu bisa melakukan semisal melakukannya di saat libur sekolah. Mungkin itu bisa kamu lakukan. Menurut saya seperti itu. Kalau begitu mulai besok kita lakukan ya kembali tentang keyakinan kelas. Kita harus lebih baik lagi untuk melakukan hal seperti yang apa sudah ada di keyakinan kelas. Dengan meski tidak isi saya tidak sadar dan saya tidak dikatakan ya itu kebetulan saya menyewa modal dari SMK Muhammadiyah 1 Bondowoso. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu kan tadi salah satu contoh. Ini kan ini mulai sudah karena sudah mulai terakhir ya 40 dan 50 sudah jadi 43 ya. Ini cuma hanya sedikit menurut teman-teman semua, menurut guru-guru semua, pengalaman masing-masing guru di SMK Muhammadiyah yang pernah terjadi, boleh kita diskusikan. Apakah pernah sih? Sebenarnya gini loh, ketika saya melakukan guru gerak, ya itu kadang dikasih materi sebenarnya sudah dilakukan gitu. Tapi saya tuh nggak pernah tahu, oh itu namanya hukuman, oh itu teman sebaya, oh itu namanya manajer, oh itu. Jadi saya tidak tahu kayak restitusi. Sebenarnya itu tidak tahu, tapi apakah pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu sendiri pernah mengalami hal ini? Mungkin bisa didiskusikan atau kita cuma kayak sharing-sharing lah ya cerita-cerita ini. Atau nanti selanjutnya dari pengalaman-pengalaman ini bisa kita mungkin ada masalah-masalah di kita yang
sekiranya mungkin Pak Ridwan mau curhat nih, aduh kelas ini nih, gak bisa ya apa caranya ya. Nah, bisa didiskusikan di sini misalnya gitu. Dengan, dengan segitiga restitusi. Ya, mungkin ada yang pengalaman dulu nih, atau Bu, saya pernah sebenarnya melakukan segitiga restitusi, tapi tidak tahu kalau itu namanya segitiga restitusi. Mungkin ada, mungkin ada dampaknya apa setelah melakukan itu, mungkin ada, atau sebenarnya selama ini saya pernah melakukan sebagai teman, mungkin boleh, atau sebagai pengamat, mungkin boleh. Mungkin Bapak Ibu silakan. Biasanya ini Pak Wakil siswa yang sering bertemu dengan murid-murid ini. Mungkin ada Bapak, silakan boleh. Siapa? Hampir saya. Siapa? Bapak. Saya tadi dulu ini. Tidak usah rebutan. Belum, Bapak. Boleh curhat Bapak, mumpung ada teman-teman yang bisa membantu. Jadi nggak usah curhat kelas 11 ke saya terus. Mumpung ada yang bisa bantu juga. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Jadi saya punya perspektif lain dalam menghadapi anak-anak. Ini memang selama saya menjadi wakasiswaan ini, saya tidak pernah mencoba beberapa metode. Dan memang yang saya alami ketika kita melakukan restitusi, memang benar anak-anak bisa melaksanakan apa yang kita harapkan. Namun di sisi lain, apakah selalu kita akan melakukan hal ini ketika mereka melakukan pelanggaran? Antara pelanggaran yang mereka lakukan dan melakukan. Yang pertama, yang kedua yang terjadi memang anak-anak itu saja yang melakukan. Akhirnya ketika mereka merasa dekat dengan guru, terkadang mereka itu jadi menganggap kita sebagai teman dan kurang ajar. Sempat ada suatu kejadian yang membuat saya ingat sampai sekarang, dan itu tidak pernah saya alami selama saya 5 tahun di sekolah ini. Itu benar-benar membuat saya sangat tersebut. Nah, akhirnya saya memutuskan solusi saya pribadi ya, ketika melakukan kesalahan saya akan memberikan hukuman, tapi dengan senyum, dengan cara yang baik. Karena kalau saya dekati mereka dengan omongan mata, mereka jadi terlalu dekat dan mereka jadi melunjak gitu. Mereka berharap ya Pak Iwan nanti nggak marah, cuma ngomong pelan-pelan aja, cuma ngasih motivasi, dia akan lebih mudah untuk melakukan kesalahan yang sama, bukan yang lebih parah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pengalaman yang lainnya boleh ini siapa? Oh iya. Ada lagi? Vika. Mungkin atau selanjutnya? Iya, waktunya juga terbatas. Bapak Ibu sekalian, ini juga terkait kemampuan dan background masing-masing. Depan belakang kelihatan perasaan, kemampuan mengolah emosi, dan juga kemampuan kompetensi masing-masing guru itu berbeda. Sebagai salah satu contoh, ini kemarin waktunya waktunya ketika ujian. Saya waktu itu diskusi, kemudian waktu itu ujian anak-anak, paksa saya harus keluar. Kenapa? Karena di aturan sejak awal kita rapat, pertama ini bukan ujian ya, di KBM itu guru tolong ketika masuk kelas harus keadaan bersih,
lingkungan baru keadaan ini. Ketika kita rapat untuk ujian akhir semester, juga saya sampaikan jangan lupa lihat kebersihan, jangan ujian baru bisa dimulai apabila lingkungan sudah dalam keadaan bersih. Tapi kenyataannya berbeda. Akhirnya saya memutuskan untuk anak-anak tanggung jawab untuk mengambil sampah yang ada di luar dan kegiatan kesehatan. Dan itu sudah dilihat hampir 1 minggu di situ. Gak ada satupun yang mau, yang ridho untuk mengulangnya. Begitu juga ini yang guru. Begitu juga yang lainnya, guru-guru yang lainnya. Terpaksa saya ketok pintunya, saya mestinya di bawah. Bu, saya suruh keluar gurunya, Bu atau Pak, tolong suruh bersihkan dulu. Akhirnya pelajaran berhenti dulu, bersihkan. Itu terjadi berkali-kali. Dan mohon maaf, kesabaran mungkin saya agak sudah ya, lebih berat berapa mungkin bertumpuk sudah. Akhirnya pada suatu waktu karena saya marah. Kenapa? Sudah gurunya datang telat. Kemudian saya tanyakan ke gurunya, Bu, apa sudah dibersihkan? Sudah. Setelah saya cek kelasnya ternyata tidak. Jangan salahkan saya kalau marah. Begitu. Tapi saya sebagai kepala sekolah, ya mohon maaf, mungkin ketika marah mungkin kurang etis. Tapi mungkin sudah emosi bertumpuk bertahun-tahun ya. Kok tidak bisa ya? Kalau saya hanya saya sendiri atau beberapa guru yang menerapkan itu, tidak banyak guru yang menerapkan itu, artinya sistem tidak jalan. Nah, terkait reward dan punishment, tetap saya lakukan. Kenapa? Saya lakukan. Saya belajar dari pengalaman yang dulu. Ketika saya mengajar di Luris, ketika saya mengajar di SMK di Disabili, mau tidak mau di awal memang tidak. Anak itu terpaksa atau tidak mau melakukan. Karena sesuatu itu dimulai dari terpaksa dulu. Mau tidak mau harus dipaksa, entah dari dirinya atau dari luar, itu berbuat baik. Setelah terpaksa nanti akan terbiasa apabila lulus. Nah, setelah terbiasa itu sudah mulai sadar dia, oh ternyata lebih enak begini ya, lebih enak begini. Akhirnya karena beberapa pengalaman itu, akhirnya saya tetap melaksanakan reward dan punishment, walaupun dalam tanda petik. Reward dan punishmentnya tentunya antara satu dengan yang lainnya berbeda. Salah satu contoh, misalkan Jafar, saya masih ingat. Jafar saya panggil berkali-kali secara 2 orang, tidak ada orang ya. Apa mau seperti ini? Dan seterusnya saya motivasi. Masih dilakukan. Nah, ini tidak bisa halus ini kasar. Masih tetap. Kenapa? Setelah saya telusuri, ternyata guru mereka menyetor guru yang lain. Maaf ya, guru yang lain seperti ini. Jadi yang mohon maaf, karena itu punya cara untuk les. Ya. Biasanya kalau tidak niat mau melakukan sesuatu itu banyak alasan. Tapi kalau sudah niat untuk melakukan sesuatu, segala macam alasan bagaimana dia untuk mendapatkannya. Jadi berbeda. Ketika dia menginginkan sesuatu, segala macam alasan dia lakukan untuk melakukannya. Tapi kalau sudah ada niat dari hatinya, maka segala macam alasan akan keluar untuk menghindari dirinya. Misalkan terlambat. Seperti guru-guru yang mohon maaf ya, sekarang misalkan seperti ini sangat penting momen seperti ini. Gimana ya caranya agar supaya guru-guru pas bisa sadar gitu untuk pas hadir ya. Kok ini ya. Begitu juga upacara. Bagaimana ya
agar supaya guru ini pas mau sadar dari dirinya, tidak usah dihukum. Untuk teman-teman Jangankan muridnya, gurunya juga. Gimana caranya ya? Mari kita diskusikan bersama karena saya ya itulah kemampuan saya sampai ke situ. Mungkin akan bisa lebih baik lagi ketika ada ilmu baru yang bisa meyakinkan saya untuk mengubah pola pikir saya. Nah, bisa kita lihat ya Bapak Ibu, tadi berarti ada berbagai macam pengalaman masing-masing dari guru SMK Muhammadiyah yang pernah terjadi. Nah, itu tadi juga ada beberapa kasus ya. Kasus yang harus kita pecahkan bersama sebenarnya. Ada beberapa kasus yang harus kita pecahkan. Mungkin dari Bapak Ibu bisa membantu dengan apa yang sudah disampaikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ridwan. Ada beberapa macam juga ya. Ada hal-hal yang masih mengganjal di hati, lebih tepatnya begitu. Mungkin ada? Mungkin sedikit, mungkin Pak Beni bisa memberikan, bisa. Lebih sama dengan Pak pribadi itu jadi masalah kita di sekolah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau dari saya kurang lebih ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi itu memang sementara ini jadi permasalahan, bisa dikatakan permasalahan paling besar di sekolah kita ini. Ya, benar. Menyesuaikan peraturan yang kita buat dengan kesadaran guru. Memang itu PR kita yang sangat besar. Saya sendiri juga mengalami beberapa kali saya sampai membuat komitmen dengan mereka, dengan anak-anak, karena saya sebelum menghukum mereka yang katanya itu kan kita memberi hukuman, sebenarnya kita juga ada komitmen dengan mereka. Tidak semerta-merta langsung saya lihat mereka melakukan pelanggaran langsung saya hukum, tidak. Sebelumnya kita sudah ada komitmen, tapi mereka tetap melanggar, melakukan. Akhirnya kalau seperti itu kayaknya seperti 50-50 ya. Bisa dikatakan hukuman, bisa dikatakan konsekuensi. Ya, soalnya kita ada komitmen di awal. Tapi kalau ternyata ya seperti yang disampaikan kepala sekolah tadi, kenapa mereka tetap melanggar? Ternyata mereka juga punya alasan, ada beberapa guru yang melanggar peraturan tersebut. Contoh kecil aja ya, dulu kita tentukan pintu utama kita sebelah barat. Sampai saya, wah ngontrak-ngontrak anak-anak sudah. Yang lewat barat saya suruh puter, nah ya bukan, saya suruh puter keluar lagi, jadi lewat barat mereka. Nah kalau yang sudah terlanjur diparkir di sana hanya nggak ada, sepedanya saya taruh tengah lapangan. Nah ya. Kalau ternyata gurunya ada yang terlambat dan lewat sana. Nah, akhirnya saya sampai sekarang nggak berani menegur anak-anak sebelum saya dapat bumerangnya sendiri. Ya, soalnya ya memang kalau masalah itu pintu utama kita anak-anak nggak ada yang komplain. Tapi saya pribadi jaga-jaga aja. Tapi yang sering komplain adalah masalah terlambat, terus kebersihan ruangan. Kan
juga nyuruh anak-anak untuk membersihkan kelas. Ternyata kantor kita setelah kita aktivitas seharian bisa kita nilai sendiri seperti apa. Samakan dengan kelasnya anak-anak atau lebih bersihkah? Nah, mungkin begitu. Jadi memang permasalahan yang kita hadapi itu sangat sulit, banyak pertimbangan, guys. Soalnya kita memang sejatinya itu kan manusia biasa. Jadi semua perilaku yang kita lakukan dan semua hal-hal apa keputusan atau segalanya itu masih ada atas dasar hati. Nah, itu mungkin yang berat. Atas dasar hati itu kan kita kayak saya mungkin contohnya sering komitmen dengan anak-anak, nggak boleh rambutnya panjang, nggak boleh telat gini. Ternyata guru kita ada yang seperti itu. Nah, masa saya sendiri mau negur guru tersebut kan ya nggak nyaman lah. Ya memang sedikit-sedikit kadang dengan bahasa-bahasa guyonan sedikit lah negur-negur sedikit kok ternyata nggak masuk ya sudah akhirnya ya yang saya lakukan saya pribadi lakukan akhirnya saya mengorbankan komitmen saya dengan anak-anak karena kok ada yang tidak sejalan kurang mendukung lah mungkin cukup itu dari saya. Itu sedikit yang saya alami di sini dan itu salah satu kesulitan saya sebagai profesi saya merasa belum sukses sampai sekarang. Memang di ilmu BK memang nggak boleh kata menghukum itu nggak boleh, memang sudah nggak boleh. Tapi ya kita kembali lagi lihat keadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya bisa mungkin Bu Nabila ada tambahan sedikit tentang pernah mengalami itu atau hal-hal yang lain bisa diceritakan pengalamannya nggak apa-apa. Enggak. Ini harus pakai ini. Terus pakai ini. Terima kasih Bu Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin Bu Puri juga sedikit banyak mengalami juga ya, karena kita sama-sama wali kelas. Jadi sometimes tadi disinggung juga sama Bu Puri tentang sebab akibat yang 5 itu tadi posisi kontrol. Saat kita memposisikan diri ke anak-anak, kita dekat sama anak-anak, ternyata guru yang lain merasa menjadi guru yang sekunder, tidak merasa menjadi guru primer. Jadi seakan-akan di sini ada sekunder dan primer, karena wali kelas yang lebih diutamakan sama anak-anak. Gitu. Jadi kayak tadi yang dicontohkan sama Bu Puri sebenarnya itu agak relate ya, agak relate. Bukan karena saya memposisikan diri sebagai teman, enggak juga, tapi ya, tapi memang kebetulan kemarin pas saya sedang tidak ada di sini agak lama, tidak ada di sini, alhamdulillah anak-anak masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan mungkin bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak bisa mereka lakukan, gitu Bu. Jadi contohnya kayak mereka latihan buat wisuda kemarin. Lalu walaupun tidak ada saya, mereka masih bisa untuk melakukan kegiatan sebagaimana biasa. Jadi mindset dari guru-guru yang lain, saya sering dengar kok ke saya nggak sopan ya, kok ke saya nggak memperhatikan ya, kok ke saya nggak apa ya menghargai. Iya, nggak bisa menghargai saya ya, kok ke Bu Nabila terus kayak gitu. Apakah di situ guru-guru yang lain juga harus memiliki memiliki peran yang sama kayak kita,
atau gimana Bu? Soalnya saya juga agak bingung menanggapi guru-guru yang komplain, kok saya di kelas gak dihargai, kok saya di kelas gak didengerin, kok apa-apa benar-benar sih kayak gitu. Karena ya tadi tuntutan juga di awal kita sebagai wali kelas harus mengontrol anak-anak. Yang bisa mengontrol murid-murid ya tanggung jawab yang paling besar untuk menghidupi mereka ya tetap di wali kelas. Ya, yang paling dekat ya. karena yang paling dekat. Tapi di situ malah jadi mensekunderkan guru-guru yang lain. Perasaannya mungkin seperti itu. Tapi menurut saya sih itu harus dievaluasi lagi sih ke guru-gurunya yang lain. Kenapa? Ya mereka kita tergantung kita mereka seperti apa. Mungkin bisa dijawab sama guru. Karena saya bingung jawab soal yang guru-guru omongnya kayak gitu sih. Baik, terima kasih untuk Nabila dan teman-teman yang lain juga yang sudah memberikan unek-unek dan juga bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi di sekolah kita. Mungkin ada teman lagi atau nggak ada? Nggak ada ya. Begini, sepertinya memang sekolah kita ini kan memang banyak sekali permasalahannya ya. Ya setiap sekolah memang memiliki sebuah permasalahan pastinya. Setiap sekolah pastinya memiliki sebuah permasalahan. Dengan adanya pembelajaran ini, dengan adanya pertemuan ini di sini, saya harap apa yang dikeluh kesahkan dengan kepala sekolah seperti itu, kemudian juga dengan teman-teman yang lainnya, itu bisa mendapatkan solusi pasti. Nah, juga termasuk yang dialami dengan Nabila sendiri itu juga pengalaman pribadi saya ya. Kenapa sih wali kelas aja ya? Maksudnya wali kelas yang paling dekat. Ya mau tidak mau memang wali kelas yang paling dekat terlihatnya perannya. Sebenarnya setiap guru mata pelajaran juga dekat. Apalagi tentang kewarganegaraan malah lebih memahami tentang secara global. Untuk yang menanggapi dulu dari kepala sekolah tadi, sepertinya memang kita perlu mengadakan kolaborasi. Itu dengan adanya kolaborasi nanti kita bisa adanya sebuah kesadaran. Saya sendiri pribadi pasti masih kurang, apakah tadi dengan kata Pak Dedi ya kayak terlambat ya. Saya sendiri pribadi ya juga pernah melakukan hal itu ya. Seperti yang sudah saya katakan bahwa kita sebagai manusia bukan malaikat. Tentunya Pak Dedi pun sendiri yang berbicara pasti juga pernah ya, pernah mengalami terlambat sendiri juga, yang berbicara juga pernah mengalami terlambat. Nah itu, jadi awal mulanya bagaimana keyakinan. Nah budaya positif ini loh yang penting. Kita harus menerapkan budaya positif. Budaya positif dari setiap orang ini harus kita pegang. Sebelum kita terjun ke murid, kontrol ada di mana tadi? Ada di guru. Nah jadi kita sendiri sebenarnya alhamdulillah yang ada di sini bisa mengontrol diri ya. Setelah mendapatkan materi ini saya harap bisa mengontrol diri, termasuk saya sendiri juga. Begitu baik teman-teman juga yang melihat di live YouTube karena tidak bisa hadir juga saya harap bisa mengontrol diri ya setelah mengetahui materi ini. Begitu dengan cara kita bisa mengontrol diri, kita juga bisa kolaborasi nantinya, insya Allah mungkin setidaknya sedikit demi sedikit ada perubahan. Gak bisa sih kalau langsung kan sebenarnya gak bisa. Sebenarnya kayak kemarin teman-teman kita sudah tahu sendiri kan pernah terjun ke diskusi kepala ya kan. Nah tuh sampai ada juga kan pengisian materi begini kan ya, ada pengisian materi seperti ini, menerapkan bagaimana peraturan dan lain-lainnya. Iya benar, peraturan itu kita laksanakan hanya di awal kan. Ya, setelah itu hilang. Itu yang terjadi di sekolah kita memang. Ya karena tidak ada rasa kepemilikan juga. bukan nggak ada dukungan. Oh, tidak ada dukungan. Ya, yang permasalahan yang saya sampaikan tadi itu yang menyebabkan Iya, harus kalau ada ada sesuatu kolaborasi. cuma Berarti
Jadi lebih ke tepatnya kepemilikan, ya enggak? Jadi sebenarnya ketika kita memiliki, nggak usah jauh-jauh. Mungkin ini agak terlihat jelek ya, bukan berarti kita flashback di masa lalu ya. Kan kontrol tuh adanya di guru tuh. Ingat nggak Bapak Ibu guru, ketika masih sekolah kita sangat minim, kemudian guru-guru tidak ada, gimana caranya kita terlihat di depan murid? Tetap terlihat, ini loh gurunya ada, gantian ya, guru ini tidak masuk, akhirnya cepet-cepet ya, gantikan siapa. Nah, jadi nggak ada istilah kayak murid ngomong gini, gurunya seperti itu, ya sudah, aku juga kayak gitu. Nah itu, jadi mungkin ada beberapa hal kita mengontrol pandangan murid terhadap kita. Sembari kita mengontrol diri, kita juga bisa mengontrol pandangan murid terhadap kita. Jadi nggak dinilai jelek gitu dari matanya siswa. Yang saya harapkan juga itu sih. Itu selain pengontrolan dari diri kita sendiri, karena kita tidak bisa yang mengontrol. Tadi kan juga ada, kita tidak bisa mengontrol dari setiap orangnya. Nah di situ ya. Sehingga hal itu yang harus kita pegang juga. Dan orang tidak bisa mengontrol kita. Jadi kita sendiri yang harus sadar diri. Termasuk saya harus sadar diri. Kayak Pak Dewi juga harus sadar diri. Dan yang lain-lainnya. Bapak Ibu pembina boleh sadar diri juga itu. Dan terkait juga kayak wali kelas terus. Ya gimana ya? Sebenarnya saya menjadi wali kelas tidak cuma 1-2 kali sih, lebih dari itu. Nah, dari hal itu memang wali kelas yang selalu dicari, tapi sebenarnya semuanya itu berperan. Nah, di sini makanya kayak praktisi komunitas praktis. Nah, itu memang yang harus kita terapkan di SNKM. Dengan adanya komunitas praktis ya, mungkin saya tidak salah bicara ya. Saya harap nanti setelah adanya ini kita bisa lebih terjunkan komunitas praktisi ya, kayak kita beli diperkuat lagi Bapak mungkin itu ya, kita tidak perlu langsung blek langsung semua, jadi pelan-pelan aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan begitu. Oke, tidak ada lagi? Tidak ada? Jangan review ya Bu. Jadi dari jawaban biar kedengaran umum. berarti dari jawabannya terima kasih. Berarti dari jawabannya Bu Puri saya dapat pencerahan ya, banyak banget pencerahan. Ternyata stigma anak-anak tentang wali kelas terus sampai beberapa guru pun terus sih, kok ke saya nggak menghargai sih, kok ke saya nggak mendengarkan sih, kok ke saya nggak, ternyata enggak loh. Jadi memang setiap guru itu berperan, terutama ya memang wali kelas karena dituntut untuk menjadi koordinator di kelas, memang dituntut untuk seperti itu. Jadi semaksimal mungkin berarti guru-guru yang lain harus juga punya kontribusi yang aktif untuk mengontrol anak-anak juga. Jadi ya posisinya kita tidak ada yang sekunder, tidak ada yang primer. Itu ya Bu ya. Dan untuk menanggapi guru yang mungkin merasa kurang dihargai atau bagaimana, itu kembali lagi berarti kita harus kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri atas sifat orang lain pada kita, dan kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain ya atas diri kita sendiri. Terima kasih sudah beri atas penjabarannya tentang materi hari ini. Baik, jadi mungkin sedikit ya. Jadi saya harap dengan adanya materi yang sudah saya paparkan ini bukan sekedar hanya materi
mengajarkan ke semuanya, maksudnya lebih ke diskusi, lebih dengan oh iya ada seperti ini, oh iya ternyata ada pulsa seperti ini dan lain-lainnya. Nah, saya harap dengan adanya ini nanti kita bisa melakukan pengontrolan juga terhadap diri kita masing-masing, baik yang ada di ruangan ataupun juga yang sedang menyimak di live. Bisa kita melakukan kontrol terhadap diri kita masing-masing karena kita tidak bisa dikontrol dan orang lain juga tidak bisa kontrol kita. Harus ada kesadaran dari kita sendiri juga. Begitu dulu. Kemudian dari kita sendiri sudah lebih baik, menjadi lebih baik, nanti kita bisa meneruskan ke siswa-siswa kita. Setidaknya kita bisa menerapkan adanya budaya positif di dalam SMK Muhammadiyah 1 Bondowoso. Harapannya seperti itu. Dan saya harap juga semoga dengan ini semua komunitas praktisi kita nantinya akan semakin jalan agar visi FBI yaitu bisa berjalan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang budaya positif kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa berkenan dan bisa membawa perubahan untuk sekolah kita bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Dedi gimana nyimpannya? Masa Pak? Iya. Ada yang Ada simpan sorotan. Ini kok simpan sorotan Pak? yang nonton Pak. Pak ini simpan sorotan. Benar simpan sorotan benar. Benar gimana? Simpan sorotan. Yang kumpulin nonton juga. Iya sudah. Masa? Iya selesai. Simpan dulu Pak. Iya.